SKS atau juga yang disebut dengan apa asas ya, asesmen akhir sumatif, kemudian ada juga asesmen akhir jenjang. Tetapi pada kekhususan di sini ada yang kita sebut dengan uji kompetensi keahlian atau disebut juga dengan UKK. Ini adalah bagian dari sebuah proses asesmen yang berbasis pada kompetensi keahlian, di mana kecenderungannya adalah yang kita uji di sini faktor kemampuan praktik yang wajib dilakukan oleh siswa, khususnya SMK, untuk mengukur kualifikasi KKNI level 2 ataupun level 3 yang dilaksanakan baik melalui lembaga LSP atau SMK yang terakreditasi bersama mitra industri dunia kerja, sehingga lulusan tersebut dapat kita rekomendasikan menjadi seorang yang memang siap kerja, kemudian siap juga melanjutkan studi dan diakui oleh industri melalui bentuk sertifikat kompetensi. Nah, kualifikasi yang diukur di sini adalah KKNI level 1, di mana kompetensi kerja nasional industri Indonesia yang diakui. Untuk level 2 yaitu untuk yang pendidikan 3 tahun, kemudian untuk yang level 3 itu pendidikan khusus yang 4 tahun. Karena di jenjang SMK ini ada yang 3 tahun dan ada yang 4 tahun. Ini mari kita sepakati bahwa uji kompetensi keahlian ini adalah uji kompetensi yang memang berhubungan dengan ujian praktik dan juga keahlian. Yang selanjutnya, apa sih yang menjadi dasar? Kalau kita lihat di panduan ataupun juga di surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan, secara keseluruhan ini ada 17 acuan normatif sebetulnya, mulai dari undang-undang hingga Provinsi Jawa Barat. Dan di sini saya tidak sampaikan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, ada beberapa dokumen resmi yang bisa jadi patokan, yaitu dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2026 tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian di kejuruan tahun ajaran 2025 dan 2026. Kemudian juga terakhir kemarin mungkin pada bulan Februari 2026, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan tentang ujian atau asesmen sumatif akhir jenjang dan asesmen sumatif akhir tahun untuk SMA, SMK, SLB pada tahun 2025-2026. Dan di dalamnya ini juga terkapar tentang uji kompetensi keahlian. Ini yang mungkin yang menjadi dasar kita di dalam proses pelaksanaan uji kompetensi keahlian itu sendiri. Nah, tujuannya adalah di sini kita pertama diharapkan kita akan mengukur kompetensi bagaimana kemampuan murid SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran itu sendiri sesuai dengan konsentrasi keahlian ya, yang sudah ditempuh, kemudian juga dibuktikan dengan bukti bahwa mereka itu dinyatakan kompeten baik oleh pihak LSP atau lembaga LSP, kemudian dari pihak industri dan juga dari pihak sekolah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, dengan pelaksanaan uji kompetensi ini kita berorientasi pada pencapaian lulusan SMA, SMK, SMA yang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Di mana di sini SKKNI ini yang kompetensi kerja ini itu sebetulnya bukan hanya konteksnya dari pihak pendidikan, tetapi dari Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Industri juga sudah dilakukan yang dilahirkan dalam dalam istilah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, di sini juga sekolah itu mampu menyelenggarakan pada pencapaian kompetensi lulusan. Apalagi tadi juga Pak Farwas juga menyampaikan juga keterkaitan dengan 8 program ya. Kemudian juga yang terakhir adalah dengan adanya sertifikat kompetensi ini mendorong sekolah melakukan link image yang lebih kuat dengan dunia kerja,
dengan dunia usaha, dengan dunia industri di dalam proses penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang saat ini terus berkembang. Dan kebutuhan dunia kerja ini adalah memang menjadi acuan ketercapaian dari kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai dengan juga kurikulum yang terbaru pada kurikulum mendalam. Selanjutnya, kalau kita lihat sasarannya jelas, ini terlaksananya UKK bagi seluruh murid SMK. Kemudian adanya sasaran tersebut dibuktikan dengan sertifikat kompetensi bagi seluruh peserta yang dinyatakan kompeten. Nah, nanti kita lihat apakah bagaimana UKK ini dilakukan dan bagaimana juga kompetensi ini bisa dimunculkan. Persyaratannya yang kita lihat jelas ya. Persyaratan dari unsur peserta, kemudian juga persyaratan dari unsur sekolah. Karena di sini ada dua hal yang memang berbeda. Pertama dari sekolah, dari peserta dulu. Ya. Ini adalah siswa SMK yang kelas akhir, karena dianggap sudah menyelesaikan semua program pembelajaran. Ya. Baik untuk yang program 3 tahun atau kelas 12, kemudian yang program 4 tahun atau kelas 13 telah menuntaskan program pembelajarannya termasuk PKL, kemudian laporan penilaian lengkap seluruh semester, baik itu juga yang kebutuhan khusus ataupun juga yang penilaian-penilaian yang dilakukan sesuai dengan kondisi. Kemudian nanti di akhir peserta itu akan mendapatkan sertifikat yang dinyatakan lulus memenuhi standar atau ketentuan yang kita gunakan, baik itu berdasarkan LSP, kemudian juga baik berdasarkan sekolah dan kementerian industri, karena lembaga-lembaga itu memiliki aturan dan prosedural itu tersendiri. Kemudian, nah yang kedua juga ada prasyarat sekolah. Hati-hati Bapak Ibu, siswa dari SMK yang belum terakreditasi sampai saat ini tidak boleh melakukan UKK mandiri. Ya, mereka harus bergabung dengan SMK yang terakreditasi dan memiliki program keahlian serupa. Nah, ini juga mohon diperhatikan. Kalaupun misalkan beberapa sekolah yang ada memiliki peralatan situasi yang cukup aman, memenuhi syarat untuk pelaksanaan UKK, tetapi pola akreditasinya juga belum tercapai, ini nanti di dalam administrasi umum itu tidak bisa berdiri sendiri sekali lagi. Dan ini terbukti dari beberapa sekolah tahun kemarin ada ternyata secara sistem itu otomatis yang berhubungan dengan sistem ijazah itu ternyata digabungkan ke beberapa sekolah yang sudah terakreditasi. Jadi salah satu bukti bahwa sekolah itu tidak bisa begitu saja melaksanakan akreditasi meskipun tadi peralatan, dunia industri dan segala macam sudah ada, tapi proses akreditasinya belum sukses. Maka siswa tersebut harus menginduk pada beberapa sekolah digabungkan dengan sekolah yang sudah memiliki akreditasi. Jadi ini prasyarat untuk pelaksanaan akreditasi dari segi peserta dan dari segi sekolah. Nah, kita lihat kemarin di awal-awal tahun memang beredar adanya seruan dari Dinas Pendidikan bahwa saja dilakukan atau diharuskan dilakukan dengan uji kom itu berdasarkan proses dengan LSP. Tetapi perkembangan sekarang ternyata dari direktorat, kemudian dari pihak provinsi juga memberikan penjelasan ya, tentang mekanisme proses pelaksanaan UKK ini dengan pola masih hampir sama dengan pola tahun kemarin, yaitu dengan 3 pola utama. Yang pertama, penyelenggaraan UKK oleh SMK itu yang pertama dapat dilakukan bersama dengan LSP.
baik LSPP 1, LSPP 2, kemudian LSPP 3 ya, harus berlisensi Badan Sertifikasi Profesi yang skema sertifikasinya mencapai disesuaikan dengan okupasi yang berlaku. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan UKK oleh dunia industri atau dunia kerja atau asosiasi profesi. Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan UKK mandiri oleh SMK bersama mitra dunia kerja, kemudian menggunakan instrumen yang disediakan oleh direktorat, kemudian SMK tersebut bekerja sama dengan dunia kerja. Nah, kita lihat pada mekanisme pola pelaksana. Yang pertama, kalau mungkin Bapak Ibu pernah membaca bahwa UKK hari ini adalah masuk pada fase transisi. Kenapa transisi? Kita lihat, saya memperhatikan beberapa elemen-elemen yang diujikan. Kalau dulu masih terpisah antara LSP, antara mandiri, elemen yang diujikannya cenderung masuk. Tetapi kalau sekarang elemen yang digunakan itu sudah mengandung pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan pada masa ini transisi, Bapak Ibu yang menggunakan LSP ini mohon diperhatikan ya. Kalau tahun kemarin ada situasi masih banyak pilih ya, masih LSP itu masih menginduk pada skema dan pola klaster sehingga akan berbeda dengan tahun sekarang. Bagi Bapak Ibu menggunakan pola LSP, diperhatikan tahun ini tidak menggunakan pola lama, semuanya wajib memilih hal masuk konteks ya. Ini diperhatikan. Kemudian yang kedua juga ya, penyelenggaraan UKK dengan dunia industri ini juga mohon diperhatikan, nanti ada beberapa hal juga yang mendukung bagaimana dunia industrinya. Yang ketiga, yang UKK mandiri, di UKK mandiri ini adalah combine antara sekolah dan mitra industri, di mana kerjasama ini ya diperkenankan juga melakukan perubahan-perubahan dari instrumen yang digunakan. Rupanya kerkerapat kali. Dari masing-masing pola penyelenggaraan ada beberapa perangkat yang memang harus diperhatikan. Di LSP ya, ini LSP memiliki perangkat yang disebut FUK. Komponen utamanya ya, itu ada instrumen regulasi BNSP aktif, kemudian portofolio, skill paspor, social bersertifikat, skema SKKNI, kemudian alat ujinya juga ada yang disebut sertifikat, dan semuanya memang ditetapkan oleh LSP. Ya. Semua dari awal, dari pendaftaran sampai akhir itu ditetapkan oleh LSP. Sekolah juga tidak memiliki kewenangan untuk memilih menentukan bentuk komponen atau perangkat yang digunakan, tetapi asesor dan LSP-nya yang menggunakan. Nah, kami juga di pengawasan ini tidak memiliki hak dan kewenangan pada pola penyelenggaraan bersama LSP, tetapi tolong Bapak Ibu yang menggunakan pola ini, kami menyarankan tadi salah satunya adalah kalau saya ingat di LSPD khususnya di Kabupaten Garut ini ada yang memang perlu relisensi, ada yang perlu RCC asesornya. Jadi tolong nanti kalau yang menggunakan LSP, pertama
ya, apakah relasensinya masih aktif, kemudian apakah asesornya juga masih aktif, kemudian apakah pemilihan elemen ya atau okupasinya yang kita skema okupasi yang dipilih itu masih aktif, karena skema okupasi bisa dilihat apakah masih aktif atau tidak, karena ini jelas nanti akan berubah terhadap instrumen penilaian ya. Nah, itu di relasensi izin LSP memang ada toleransi Bapak Ibu. Itu kurang lebih sekitar 2 bulan dari batas maksimum. Jadi kalau misalkan sekarang Februari dia habis, itu ada 2 bulan izin. Tetapi pada intinya Bapak Ibu bisa meminta ke tim LSP apakah ini masih memang diterima atau tidak. Apakah misalkan relasensinya masih belum merah atau ada penolakan dari sistem BNSP. Kadang-kadang pada saat ujian kita saat ini masih hijau, tetapi ketika nanti pengajuan sertifikatnya ke BNSP itu sudah ditolak oleh MJWT. Ya. Dan kami juga sebagai pengawas mungkin hanya sebatas itu. Kita meminta dokumen relasensi ya, izin lisensinya apakah aktif atau tidak, kemudian izin asesornya apakah aktif atau tidak. Itu mungkin yang bisa kami lakukan sebagai pengawas pembina di dalam proses hukum yang menggunakan LSP. Yang selanjutnya untuk dunia asosiasi atau dunia kerja, instrumen sesuai standar industri yang mereka gunakan. Pengujinya dari industri, sertifikatnya dari industri, bisa nasional, bisa internasional, ditetapkan mitra industrinya berdasarkan MOU atau catatan, ya, atau nota kesepakatan. Jadi semuanya industri yang punya kewenangan di sini. Mulai dari bagaimana menyediakan pendaftaran sampai pelaksanaan sampai pada sertifikat itu oleh industri semuanya jadi nomor LSP dengan industri sebetulnya prosesnya sama. Jadi sekolah hanya memberikan dan hanya mendaftarkan jumlah siswa yang ikut, semua dikelola oleh pihak. Nah yang terakhir yaitu yang mandiri. Pada mandiri ini adanya kolaborasi SMK dengan mitra dunia kerja, ya, direktorat SMK, kemudian juga perangkat penyusunnya, ya, ini kita dapatkan dari direktorat SMK. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses di laman yang di laman apa? Ya, di laman yang mungkin nanti saya berikan, ya. Kemudian di sini ada beberapa instrumen-instrumen yang memang menjadi perangkat untuk kesuksesan pelaksanaan Ujkom khususnya untuk sekolah mandiri. Nah, kita lihat secara khusus yang perangkat UKK mandiri, ya. Instrumen verifikasi mereka seperti biasa, cek kelayakan ruangan, alat, keselamatan, tim verifikasi dilakukan oleh tim kemudian pengawas, kemudian ya, dari dunia kerja atau industri. Jadi walaupun mandiri, biasanya memang kita akan melakukan kerjasama verifikasi itu bukan hanya dari pengawas, tetapi juga dari tim eksternal yaitu dari mandiri juga. Soal praktek kejuruan, ya, tugas membuat barang jasa sesuai standar atau item-itemnya, ibu bapak bisa dilihat di laman direktur. Kemudian kisi-kisinya juga sudah tertulis dengan kita gunakan. Kemudian rubrik penilaiannya, Bapak Ibu bisa juga dilihat di laman SID UKK SMK 2025. Ini sudah disiapkan, ya. Nah, pada intinya di sini untuk yang UKK mandiri, walaupun instrumen soal
kisi-kisi sudah disediakan oleh pihak direktorat, pihak sekolah dan juga pihak industri itu bisa menyesuaikan elemen-elemen yang memang menjadi menjadi bahan tes. Bisa dikurangi atau bisa juga ditambahkan atau diganti. Tetapi ini harus ada proses kesepakatan, ya. Nah, ini polanya, pelaksanaan bersama dunia industri. Kalau dunia industri itu tadi sudah saya sampaikan bahwa mulai dari pendaftaran, ya dunia industri itu mulai dari pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat itu dilakukan oleh dunia kerja. Kemudian kalau LSP, ya, LSP juga sama. Ya. Sebetulnya pendaftaran sertifikat itu dikeluarkan oleh LSP. Ya, penetapan jejaring, verifikasi TUK, asesor, materi uji, FUK, kemudian pendaftaran, kemudian okupasi atau skema okupasi yang berlaku saat ini seperti apa, penerbitan sertifikat, penerbitan sertifikat paspor, itu juga sepenuhnya dilakukan. Nah, ini yang mandiri. Yang mandiri hampir sama semuanya melibatkan dunia kerja yang bekerja sama dengan SMK, kemudian perangkat ujinya juga disediakan oleh pusat melalui direktorat, kemudian perangkatnya dapat dikembangkan. Sekali lagi perangkatnya dapat dikembangkan, kemudian TUK-nya diverifikasi oleh sekolah yang dibentuk oleh dinas pendidikan, ya. Kemudian pengujinya berasal dari kakak internal dan eksternal. Nah, sebagaimana tadi disampaikan Pak Kapolres, kalau kita lihat dari pedoman yang 2026 ini memang tidak tercantum secara implisitu, ya. Tetapi masih mengacu pada aturan yang lama yang sampai saat ini juga belum dicabut, bahwa semua sekolah tetap, ya, sambil sama menggunakan LSP, dunia kerja atau profesi, kemudian nanti wajib, ya, adanya menguji atau asesor eksternal, kemudian adanya tempat ujian, ya, kemudian adanya instrumen dan segala macam. Nah, yang selanjutnya adalah syarat minimal durasi kerjasama. Diharapkan penguji asesor eksternal dari unsur dunia kerja harus bekerja sama dengan pihak sekolah kurang lebih 1 tahun. Ya. Pertama di sini kerjasama tersebut dibuktikan dengan tadi sinkronisasi kurikulum, penyedia tempat, ya, kemudian kontribusi lain dan pengembangan. Bapak Ibu, sama halnya di LSP, ya. Di LSP juga ini sebetulnya mungkin tidak bisa serta begitu saja, karena tadi ada beberapa perubahan skema, ya, sudah tidak lagi bicara tentang klaster, tetapi sudah bicara tentang okupasi, di mana okupasinya itu mengalami perubahan. Dan ini menurut saya tidak gampang. Harus ada penyesuaian baik dari asesor, dari LSP ke sekolah jejaring, ya. Ini juga dilakukan yang tahun kemarin sudah digunakan LSP, tahun ini apakah okupasinya mengalami perubahan atau tidak, ya. Karena kalau tahun kemarin 2022 itu masih diizinkan menggunakan aturan yang lama. Tapi kalau sekarang itu sudah menggunakan okupasi, ya. Kemudian juga baik yang mandiri ataupun juga yang asosiasi profesi. Nah, sebetulnya kalau kita lihat 3 pola ini sekarang itu hampir menggunakan istilah atau elemen yang sama, apa yang diujikannya. Kalau dulu yang saya perhatikan sangat berbeda. Tapi kalau sekarang
Bapak Ibu bisa lihat paket-paket yang dipilih untuk mandiri itu mengalami perubahan, ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini juga antara LSP dengan mandiri yang dikeluarkan oleh instrumen dari direktorat sebetulnya hampir sama. Karena apa? Karena 2 tahun ini kita mengarah pada standar yang sama, yaitu dari standar kompetensi kerja nasional. Dimana kalau kita lihat di Juknis, nah ini saya ambil salah satunya yang dari TKF, Bapak Ibu, istilah ini elemen-elemen yang diujikan, ya. Ini adalah elemen memang Sepotong yang ewang megang gunting atau standar kompetensi kerja nasional. gunting potong. Jadi antara yang menggunakan LSP, yang menggunakan mandiri, elemen-elemen yang digunakannya hampir sama, ya. Hampir sama, ini cuman mungkin beda istilah. Kalau di sini bidang otomotif kendaraan yang perbaikan. Kalau di LSP itu istilahnya mechanical engine junior. Tapi elemen-elemennya sama. Ya. Nah, tolong juga Bapak Ibu, tim khususnya para waka dan juga ketua program keahlian bisa juga melihat perubahan-perubahan elemen-elemen yang diujikan. Nah, elemen-elemen yang diujikan ini juga nanti juga perlu disampaikan ke pihak industri. Kalau misalkan nanti ada perubahan, ada penyesuaian, ya, tolong juga ini diperhatikan. Ini beberapa pengelompokan elemen, ya, langkah kerjanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di laman yang disediakan oleh Direktorat tentang materi uji dan segala macam. Nah, dan otomatis ini akan juga berhubungan dengan penyediaan alat dan bahan. Maka khawatirnya mengalami perubahan yang signifikan. Jadi nanti ketua jurusan tolong melakukan evaluasi tentang elemen-elemen yang digunakan pada paket pilihan di UKK tahun 2025 ini. Yang selanjutnya peserta penguji, ya. Secara literal tadi saya sampaikan tidak ada ditulis di dalam pedoman tahun 2026 bagaimana persyaratan penguji, bagaimana persyaratan eksternal. Tetapi kalau Bapak Ibu buka, ya, di elemen itu ada keterangan seperti ini, ya. Jadi untuk penguji eksternal, internal, ya, pengalaman mengajar, pendidikan minimal, pernah melatihan pemagangan atau pernah memiliki sertifikat kompetensi, ini juga menjadi bagian, ya. Kemudian, nah, di eksternal juga sama, memiliki pendidikan di bidang otomotif. Kalau ini saya kan di otomotif, mohon maaf. Kemudian juga ada pengalaman kerja, dan ini biasanya Bapak Ibu tolong dimintakan untuk yang eksternal selain dari surat tugas, keterangan-keterangan ini bisa diminta untuk dilampirkan. Baik itu misalkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki oleh eksternal. Dan ini yang menjadi bahan pertimbangan kami pada saat proses verifikasi, ya. Kami akan sangat senang memberikan rekomendasi untuk melakukan uji kompetensi apabila memang dokumen ini ada. Dan menurut saya kalau penguji eksternalnya memang sudah mulai memiliki kualitas yang cukup baik, mereka tidak akan mempertanyakan urusan dokumen ini. Pasti dia memberikan, ya. Pengalaman saya justru itu. Kalau eksternalnya sudah nggak jelas, biasanya syarat-syarat diminta seperti ini juga nggak jelas dia, ya, gitu. Hanya mengandalkan skala kemampuan skill dia. Nah, kemudian instrumen itu Bapak Ibu nanti bisa perlu
mungkin sudah disampaikan juga ya di Kementerian Disdasmen.go.id UKK atau juga di sini ya, di SID UKK SMK 2020. Yang selanjutnya jadwal uji kompetensi. Ya. Jadwal uji kompetensi ini ada dua bagian. Ya. Untuk SMK Tinjak itu dilaksanakan di semester 5 dan semester 6. Ya. Sehingga mungkin pembelajarannya diujikan pada saat UKK. Ada yang dilakukan di Desember kemarin, ada juga yang dilakukan di Januari 1. Karena apa? Karena ini dasarnya, ya boleh dilaksanakan pada semester 5, semester 6, ya untuk yang program 3 tahun. Kemudian program 4 tahun itu dilaksanakan pada semester 7 dan semester 8. Nah, berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan, berdasarkan kalender Dinas Pendidikan, rujukannya memberikan interval waktu antara tanggal 1 sampai 30 April 2026. Nah, ini juga Bapak Ibu harus diperhatikan, ya, terutama dengan jadwal penuntutan, ya, karena jangan sampai terlalu mepet untuk melakukan pengolahan dokumen. Nah, mungkin nanti Pak Parwas bisa membuat kesepakatan untuk hari ini terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan juga interval waktu untuk pelaksanaan ujian. Kita pahami bahwa hari ini ada beberapa rekan-rekan sekolah yang memang sudah melaksanakan kemarin sebelum bulan Ramadan. Ada juga yang memang hari ini atau di bulan Ramadan juga diberlakukan. Ada juga nanti setelah Lebaran. Ya. Nah, ini mungkin hari ini kita kumpulkan memberikan kesepahaman terutama di dalam waktu verifikasi. Nanti bisa disepakati karena ada beberapa rekan-rekan juga yang sudah koordinasi kapan jadwal verifikasi, kapan kami bisa mengajukan. Saja hari ini juga dikumpulkan mungkin untuk membicarakan tentang pelaksanaan itu sendiri. Ya, yang selanjutnya adalah kriteria penilaian. Ya, pada juknis ini tercantum di LSP. Ya, LSP itu idealnya pengalaman saya mereka tidak mengeluarkan nilai, tapi cukup dengan predikat kompeten dan tidak kompeten. Tetapi pada asosiasi sekarang, ya, pada aturan sekarang itu diharapkan LSP dan IPA. Kemudian industri juga menentukan memunculkan skor. Tabelnya mungkin seperti ini. Ya. Untuk yang belum kompeten itu 0 sampai 74. Kemudian yang dinyatakan kompeten itu 75 sampai 100. Di mana standarnya kurang lebih seperti itu. Hasil produk atau layanan jasa yang disampaikan, kemudian juga apakah sesuai SOP atau tidak, kita perlu ditunjukkan jumlah pengulangan, efisiensi waktu, inovasi, ya standarnya kurang lebih konversinya seperti ini. Walaupun menggunakan LSP, ya tetap ada standar penilaian dalam bentuk penilaian. Kemudian untuk yang mandiri, ya, untuk yang mandiri seperti yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya, ya, ini ada kriterianya sangat kompeten apabila yaitu 91 sampai 100, kompeten 75 sampai 90, cukup kompeten 61 sampai 74, belum kompeten itu start di bawah 61. Ya, jadi kalau anak yang belum memenuhi kompetensi, nah bagaimana? Ya,
Ya, biasa proses remedial itu bisa dilakukan, ya, termasuk di LSP. Di LSP itu dilakukan remedial apabila memang makasih. Makasih gitu, belum Neng. memenuhi prosedural. Tapi proseduralnya memang ada Tapi hegar hari itu bukan. cara-cara atau tahapan-tahapan lain yang harus dilakukan pada saat ketika proses remedial. Termasuk juga kita di sekolah juga menempatkan pola-pola tersendiri, strategi Bapak Ibu, ya, kepala sekolah dan tim serta ketua jurusan dan guru, bagaimana memberikan pelayanan anak semaksimal mungkin apabila kita menemukan anak yang memang belum dinyatakan kompeten. Selanjutnya ini sumber utama pembayaran, ya. Sumber utama pembayaran itu diizinkan oleh pemerintah melalui bantuan operasional sekolah. Ya. Ini sumber utama dan yang paling dominan. Boleh juga dari dana akumulasi khusus vokasi atau alokasi direktorat. Kalau dulu kan ada, maka juga dari bantuan uji kompetensi khusus dari direktorat. Ya. Kemudian juga bantuan-bantuan yang beralakan yang membuka ruang kontribusi bagi pemerintah daerah, dunia kerja, BNSP atau unsur lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini contoh sertifikat ya untuk yang mandiri, ya, yang berlogo Turi Handayani dibentuk seperti ini, bentuknya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat nanti di bagian depan ada tulisan kompeten. Kemudian juga berlaku 3 tahun, ya. Kemudian juga dalam 2 bahasa, ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian di bagian belakangnya ada unit kompetensi yang diujikan. Kemudian ada tim siapa saja yang harus menandatangani, yaitu pihak sekolah dan pihak industri, penguji internal, penguji eksternal yang bisa menandatangani sertifikat itu sendiri. Ini hal biasa, setiap selesai kegiatan kita harus melakukan pelaporan dan tindak lanjut, ya, dapat menentukan masukan bagaimana masukan tentang penyelenggaraan UHK pada perhitungan nilai rapot, kemudian juga melaporkan pelaksanaan UHK berikut daftar nilai, status pencapaian melalui dinas pendidikan. Kemudian hasil UHK dapat dianalisis digunakan untuk pemetaan mutu selanjutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam sosialisasi tentang persiapan UKK untuk tahun 2026. Mohon maaf, sebetulnya ini hanya menjadi review saja, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang membaca tentang kebijakan dari pedoman pelaksanaan UKK 2026 dan juga pelaksanaan dari surat edaran untuk pelaksanaan UKK. Sekali lagi maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan persiapan di dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk tingkat SMK tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah, keren, luar biasa dan excellent. Lumayan 30 menit sudah kita lampaui melalui penjelasan yang secara komprehensif dari Pak Hamzah. Baik Bapak Ibu sekalian, lepas dari Bapak Ibu memahami atau tidak, buat kami ini adalah upaya dalam rangka membuka wawasan dan tetap memberikan pencerahan buat Bapak Ibu kepala sekolah khususnya dan para peserta unit-unit ini. Baik, sudah dilanjutkan acara bahwa setelah penjelasan dari Pak Hamzah ini kita beranjak ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan saya siapkan dalam sesi 3
yang masing-masing sesi itu ada 3 pertanyaan atau 3 penanya. Yang pertama ada Ferdiana. Pak Dian dari mana Pak Dian? SMK 2 Garut, Pak. Oke, siap. Mohon maaf ini videonya udah dinyalakan. Ya, sebentar ya. Saya balik dulu. Selanjutnya masih ada Angga Bapak Ibu. Ayo anu badhe naraskeun alasan. Paham ya kalau